bagian pertama dari sistem pembelajaran daring kita ini, kita akan melihat di laman SIA Unram ACID. Untuk Anda yang pertama kali, pertama buka web browsernya, terserah apakah Mozilla, apakah Google Chrome, atau Internet Explorer, atau macam-macam, terserah. Yang penting, pertama buka Google. Nih, Google. Kemudian ketikkan di sini SIA Unram. Nih, muncul. Kemudian pilih SIA Unram ACID. Akan muncul laman seperti ini. Ini mungkin saya besarin biar agak, oh ya sudah 100. Nah, di sini biasanya ada informasi, ya. Kemudian Anda masuk di bagian sini. Masuk. Kemudian masukkan NIM Anda. Ya, biasanya kalau mahasiswa pakai NIM F1C dan seterusnya. Setelah masukkan NIM, dibawanya kata sandi. Kata sandinya itu biasanya sudah ditentukan oleh universitas. Untuk tahap awal biasanya NIM dan NIM. Artinya login username-nya adalah NIM, kemudian passwordnya adalah NIM. Nanti Anda ganti setelah di dalam. Ya, kemudian Anda masuk. Ya, untuk saya misalnya di sini saya masuk dulu di sini. Kemudian ada password saya di bawah. Kita masuk ke dalam. Jika sudah masuk, ya, maka tampilannya seperti ini, ya. Untuk tahap awal, ya, untuk sebagai versi mahasiswa kan tentunya beda dengan versi dosen di sini. Kita akan mendaftar di daring. Kita lihat di pengaturannya, maksudnya daring Unram ACID, di pengaturan di sini. Kemudian pilih akun. Ini akun. Kemudian di sini ada Unram SSO. Maksudnya tadi yang SIA Unram ACID. Kalau tadi Anda mau rubah password, maka ketikkan password baru yang Anda inginkan tadi di sini. Sebab setiap mahasiswa baru itu username dan passwordnya itu sangat standar. Jadi seragam semua. Misalnya username-nya NIM, passwordnya juga NIM. Nah, Anda mau mengganti dengan password yang baru. Masukkan password yang baru di sini, masukkan password baru, terus simpan. Kemudian di sini ada Unram Hot Zone. Ini di Unram ada WiFi khusus untuk umum, maksudnya umum untuk warga Universitas Mataram. Jadi kalau Anda pindah dari satu fakultas atau berada di satu fakultas ke fakultas yang lain, Anda bisa menggunakan WiFi tersebut. Cuman sayangnya sampai tahun 2020 ini di Fakultas Teknik masih ada masalah sehingga belum bisa Anda akses. Tapi sebaiknya Anda buat memang di sini. Jadi Anda masukkan password di sini. Ya, password yang baru, kemudian masukkan lagi sekali lagi, lalu simpan. Password tersebut sebaiknya Anda catat dengan baik pada tempat yang Anda bisa akses kapan saja, misalnya di memo HP Anda atau di mana saja, terserah Anda catat. Jadi saya ulangi, ini untuk mengubah password Anda tadi yang di SIA Unram, kemudian ini password untuk penggunaan WiFi di Unram Hot Zone, ya, di seluruh wilayah Unram, termasuk kalau Anda ke rumah sakit Unram, Anda bisa mengaksesnya di sana. Kemudian ini daring Unram, ya, untuk sistem pembelajaran. Username-nya, Anda tidak perlu ganti-ganti username yang ada di sini tadi. Ini semua akan sama, ya. Username di SIA, username di
Unram Hozon, kemudian username di e-learning. Masukkan password yang baru, kemudian ketikkan lagi, kemudian simpan. Nah, setelah selesai, Anda keluar dari pengaturan sini. Kemudian ketik keluar. Ya, tahap selanjutnya adalah masuk ke laman daring. Pertama, ya karena Anda baru pertama kali mengakses daring, maka di sini ketikkan daring Unram, ya. Nanti dicari sendiri daring Unram. Kemudian ini, nah di sini ada daring Unram, pembelajaran daring Universitas Mataram. Kemudian klik yang ini. Kemudian di sini Anda diminta username dan password. Username adalah NIM Anda. Kemudian passwordnya adalah password untuk daring yang sudah Anda buat di laman SIA Unram ACID sebelumnya. Jadi masukkan username-nya, kemudian passwordnya. Kalau saya masuk ke sini, kemudian saya login. Passwordnya ada di sini, udah tersembunyi. Saya login. Ini. Kita akan masuk ke laman di sini. Kalau di layar Anda tidak tampak yang ini, maka klik ini. Ya, pastikan itu. Siapa tahu hanya seperti ini. Kemudian kalau mau ditampakkan, tinggal klik ini. Ya, yang ada tanda garis 3 horizontal di atas. Ini untuk menampilkan. Kemudian untuk masuk ke mata kuliah, masuk ke site home, masuk ke jurusan teknik mesin. Ini fakultas teknik dulu, kemudian jurusan teknik mesin. Kemudian cari mata kuliah yang akan Anda buka. Misalkan kimia ABCD, kimia maksudnya ini kimia kelas A, B, C, D, dan E untuk jurusan teknik mesin. Tinggal Anda klik. Maka di bawah di sini diminta enrollment key. Enrollment key ini nanti akan Anda dapatkan dari dosen pengampu mata kuliah tersebut. Misalnya nanti Anda di kimia, karena ada 5 kelas, maka enrollment key masing-masing kelas akan berbeda-beda, tergantung siapa dosennya. Misalnya Prof. Sugiman, nanti ada enrollment key-nya sendiri, Pak Henry Sake ada enrollment key sendiri, dan seterusnya. Jadi masing-masing mahasiswa nanti akan dibuatkan WA group oleh dosennya sesuai dengan kelas Anda masing-masing. Lalu enrollment key untuk mata kuliah akan diberikan lewat WA group itu. Nah sekarang misalkan enrollment key-nya sudah Anda tahu, Anda mau membuka mata kuliah. Nah, misalkan saya buka satu di sini, mata kuliah Matematika Dasar 1. Kembali ke site home, ini site home, kemudian pilih teknik mesin, ini klik, kemudian pilih Matematika Dasar 1. Ada 2 cara yang bisa Anda lakukan, adalah bisa mencari apakah sudah muncul di sini apa tidak. Matematika Dasar 1, Matematika Dasar 1, belum ada. Kalau tidak ada, pindah lagi ke sebelah sini. Ini Matematika Dasar 1, Matematika Dasar 1, kelas ABCD, tidak ada. Pindah lagi ke sini, sampai ketemu. Apakah mungkin sampai ke 8 di sini nanti, saya tidak tahu, tergantung di mana posisinya. Nah, kita lihat, ya. Di sini ini juga belum ada matematika teknik, pengukuran. Kita maju lagi. Nah, ini dia muncul Matematika Dasar 1. Ini ada A, B, C, D, E, F. Berarti ada 6 kelas. Ini dia. Masuk. Nah, maka Anda akan muncul di laman seperti ini. Ya, kebetulan ini adalah dosen-dosennya. Nih.
Selanjutnya, ingat pastikan bagian sebelah kiri sini tampil. Kalau tidak, klik yang di sini. Ya. Ini. Nah, di sini Anda akan lihat isinya, tinggal Anda scroll ke bawah, bisa menggunakan ini. Ya. Kalau pakai mouse, Anda tinggal scroll ke bawah. Ini ada daftar hadirnya. Kebetulan ini bukan hanya contoh, tetapi ini adalah benar-benar yang akan Anda pakai nanti ketika Anda sudah mulai kuliah. Jadi di sini ada kelasnya, kelas A, B, C, D, E, F. Ini adalah daftar hadir. Ini daftar hadir. Kemudian di sini dibuatkan ruang tugas. Tentu saja tampilan untuk setiap mata kuliah tidak sama, ya, tergantung bagaimana dosennya merancangnya. Tapi untuk matematika dasar seperti ini modelnya. Ini ruang konferensi. Artinya, jika dosennya ingin kuliah lewat sistem online, menggunakan ruang konferensi ini, yang kita sebut dengan Big Blue Button, ya lewat di sini. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ini adalah materi-materinya. Ya, ini bersama linear. Ini materi dalam bentuk PDF. Anda tinggal klik saja materi tersebut. Anda bisa langsung download materinya. Kemudian yang ini adalah video-video. Ya. Anda tinggal klik videonya. Maka bisa Anda nonton. Misalnya ini menggambar garis lurus. Tinggal klik. Kemudian jalankan, tinggal play video. Anda mau besarkan, tinggal besarkan sebelah sini. Ini dia hasilnya. Kalau sudah selesai, Anda tinggal keluar. Ini matikan ini. Oke, matikan. Oke. Kemudian kembali. Ini juga merupakan video. Ya, kalau ini video-video yang dari YouTube. Anda tinggal klik. Anda akan dilingkan ke YouTube. Maka Anda tinggal jalankan. Ya. Anda besarkan dulu. Kemudian. Oke. Ya, tadi. Kemudian materi dan seterusnya sampai ke bawah. Ya, ini banyak sekali. Sekali lagi, penampilan dari setiap mata kuliah bisa berbeda-beda. Ya. Tergantung bagaimana dosennya merancang mata kuliah itu. Yang jelasnya prinsipnya semua sama. Anda tampil atau masuk ke dalam laman daring. Kemudian Anda bisa mengeksplor dan menggunakan semua materi-materi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, ya, setelah Anda di sini, bisa Anda mengakses materi-materi yang ada. Kemudian, kadang ada materi yang dikhususkan. Misalnya nanti ada tugas. Ya, ada tugas dikhususkan untuk kelas tertentu. Jadi akan ada keterangan tersendiri seperti ini. Misalnya, ini daftar hadir. Dituliskan di sini bahwa ini hanya berlaku untuk kelas A dengan dosen Yesung Allo Padang. Artinya kalau Anda bukan mahasiswa kelas A, Anda tidak akan bisa mencentang ini. Demikian pula ini, dan seterusnya. Anda tidak akan bisa. Ya. Jadi ini hanya Anda akan bisa centang kalau Anda masuk di dalam kelompok mana di kelas ini. Jadi kalau Anda kelas F, Anda hanya bisa mencentang kelas F. Walaupun Anda berusaha untuk mencentang kelas lain, maka tidak akan bisa Anda centang. Nah, nanti saya tunjukkan satu bagaimana melihat ini daftar hadir ya, ini daftar hadir. Jadi materi-materi yang lain juga seperti itu nanti. Misalnya ada tugas dikhususkan untuk kelas tertentu, maka hanya bisa akan diakses oleh kelas tertentu itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau Anda mau mengisi daftar hadir. Daftar hadir. Jadi Anda tinggal klik di kelas mana Anda. Tinggal klik daftar hadir. Ikuti prosedur. Kemudian submit atau apapun perintahnya di situ. Anda tinggal ikuti. Ya, selesai. Ya. Anda bisa ngecek apakah Anda hadir apa tidak ya. Jadi, simple. Kemudian, bagaimana kalau misalnya ada tugas atau lagi ujian? Kebetulan di sini belum ada ujiannya. Saya buka
mata kuliah yang lain yang sudah ada tugas atau sejenisnya di situ. Kita coba pindah ke halaman yang lain. Nah, sekarang saya sudah berada di sini. Nama mata kuliahnya adalah latihan 2. Nah, Anda tinggal lihat. Misalnya ini, ada tugas. Ada keterangan-keterangan di bawahnya. Sorry. Ada keterangannya, yaitu bahwa ini hanya bisa diakses mulai dari tanggal 14 September 7.30 sampai 17 September 2020. Jamnya seperti ini. Dan hanya bisa diakses oleh mahasiswa yang kelas B. Misalnya ini kelasnya Bu Nurhayati. Nah, jika Anda memenuhi semua itu, termasuk waktunya apakah sudah bisa Anda akses, Anda tinggal klik tugasnya. Ya, kemudian akan muncul apa tugasnya. Anda kerjakan. Anda mau submit atau mau mengumpulkan tugas itu lewat di tempat itu juga. Ikuti semua perintah yang ada di situ. Maka Anda sudah mengerjakan tugasnya. Bagaimana kalau sudah lewat dari 17 September? Maka Anda tidak akan bisa lagi mengumpulkan tugas tersebut. Bagaimana kalau sebelum 14 September? Kalau sudah ada tampilan di depan di sini, maka sebelum 14 September Anda tidak bisa membuka file tersebut. Demikian pula apabila sudah lewat 17 September 7.30, maka tentu Anda juga tidak akan bisa mengakses materi tersebut. Nah, sekarang perkuliahan dengan sistem video conference. Di mata kuliah ini sudah disediakan ruang tertentu atau ruang konferensi, dan Anda tinggal mengklik ya masing-masing ruang konferensi itu sesuai dengan kelas Anda. Misalnya dosennya sudah menjanjikan bahwa pada hari Senin kelas A misalnya itu ada kuliah online dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, pada jam yang ditentukan Anda tinggal klik ruang A ini. Ingat, kalau Anda bukan mahasiswa di sini, Anda tidak akan bisa klik. Anda tinggal klik. Kemudian Anda tinggal join di sini. Tunggu prosesnya terus berjalan. Anda pastikan klik yang ini. Jangan mengambil jalan pintas, langsung matikan, terus lanjut. Tidak, harus ikuti semua prosedur ini. Tunggu. Kalau sudah, ini pilih yes. Maka Anda sudah berada di dalam ruang konferensi. Anda tinggal konfirmasi dari dosennya, ya. Anda akan lihat apa yang akan muncul di sini. Ya, tentu saja nanti akan ada presentase mata kuliah yang dibawakan oleh dosennya. Nah, ini materi video conference. Tetapi akhir-akhir ini video conference lewat Big Blue Button sering ada masalah, sehingga ada alternatif lain ya yang sering dosen lakukan, yaitu menggunakan Zoom, Jitsi, atau Google Meet. Ya, tergantung dosennya mana yang akan pakai, tapi prinsipnya akan saya tampilkan berikut ini. Oke, kita masih berada di ruang sini, masih di ruang konferensi Big Blue Button. Nah, jika ternyata Anda ingin bertanya di dalam forum ini, Anda di sini ada ruang chat ini di bawah sini. Anda tinggal ketik pesan di sini, ketik, maka seluruh mahasiswa dalam ruang konferensi ini maupun pengajarnya akan melihat pesan Anda. Disarankan selama perkuliahan Anda matikan speaker Anda, tinggal klik tombol ini. Ya. Kalau sudah ada tanda silangnya berarti speaker Anda sudah mati. Kecuali Anda ada ingin bertanya, tinggal hidupkan terus ngomong ya. Jadi kalau di sini juga ada muncul. Kalau di dosen kan munculnya bisa mengatur dari sini. Tapi kalau Anda di sebelah sini, ya, ini dimatikan selama perkuliahan. Demikian pula kameranya dimatikan, ya, supaya tidak mengganggu proses perkuliahan. Ya, kalau Anda nyalakan semua kameranya, masing-masing mahasiswa menyalakan kameranya, maka
beban akan sangat berat, ya. Sekarang kita lihat bagaimana kalau dosennya menggunakan video conference Zoom. Mungkin sebagian di antara kalian sudah pernah menggunakannya sebelumnya di SMA, tapi tidak apa-apa, hanya untuk mengingatkan sekali lagi. Ini adalah link yang sudah dikirimkan oleh dosen Anda lewat WA Group. Tinggal klik. Kemudian join. Ini dia, open link. Kemudian misalnya ini join without video, atau ini kita hilangkan saja videonya, ya. Nah, ini tinggal kita menunggu konfirmasi dari dosennya. Misalkan seperti ini. Nah, berarti kita sudah masuk, ya. Ini saya mute aja. Ini kita besarkan. Nah, seperti ini yang tampilannya ketika Anda nanti di Zoom, dan akan banyak sekali kawan-kawan Anda yang lain di sini. Kemudian dosennya akan memberikan presentasi yang akan Anda lihat di layar ini. Nah, di sini banyak fitur-fitur, ya. Anda bisa chat atau berdiskusi selama proses perkuliahan. Anda ingin bertanya kepada dosen Anda tinggal klik chatnya, ya. Tinggal Anda ketik di sini apa pertanyaan Anda, ya. Oke. Selanjutnya kita lihat gimana kalau dosennya menggunakan Google Meet. Ya, Google Meet. Katakanlah ini adalah link yang sudah dikirimkan oleh dosen Anda lewat WA Group. Maka Anda tinggal klik linknya. Dia minta account. Untuk Google Meet itu minta account Gmail, ya. Kalau Unram ICD itu kerjasama dengan Gmail. Ini kalau Anda punya yang pribadi, yang gmail.com. Misalnya saya pilih yang ini. Anda masuk. Nih, matikan saja. Sekarang kita meminta supaya connect ke meeting. Nah, kita tinggal menunggu sampai dosennya mengizinkan kita masuk. Misalkan ini. Ya, nah kita sudah tampil di sini. Ini videonya masih muncul. Ya. Nah, dia. Ini penampilan dari Google Meet. Jadi hampir mirip dengan Zoom tadi. Ya. Anda mau chat juga di sini ada. Ya. Anda tinggal klik di sini, kemudian akan muncul di sini. Ketik pesan apa yang Anda ingin sampaikan. Ya. Jadi Zoom, Google Meet, yang satu lagi Jitsi, tapi mungkin tidak perlu saya tampilkan di sini. Prinsipnya semua sama. Ya. Prinsipnya semua sama. Nanti dosennya akan menyampaikan presentasinya. Anda akan lihat di layar apa yang dipresentasikan. Kemudian, mohon selama perkuliahan, suara dan kamera di-off-kan. Saya ulangi, selama perkuliahan, suara dan kamera di-off-kan. Supaya
perkuliahan menjadi lancar, tidak ada suara pantulan dari sistem audio. Sekira itu panduan mengenai alternatif video conference yang bisa dilakukan. Jadi Jitsi saya tidak tampilkan karena sangat mirip dengan Google Meet maupun Zoom.